Pemirsa, relawan kemanusiaan di Palestina Muhammad Hussein akhirnya berhasil dievakuasi dari Gaza dan tiba di tanah air pada Rabu 15 November lalu. Hussein adalah warga negara Indonesia yang kerap membantu Metro TV melaporkan kekejian tentara Israel terhadap rakyat Palestina. Kaca jendela tempat saya berada, 200 meter dari tempat saya berada. Tengah malam waktu Gaza Palestina, Israel ke jalur Gaza belum juga berhenti, belum juga mereda, bahkan semakin brutal. Relawan kemanusiaan Indonesia Muhammad Hussein dievakuasi dari Gaza bersama istri dan kedua anaknya. Hussein dan keluarga akhirnya tiba di Indonesia pada Rabu 15 November 2023 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menurut Hussein, keluarganya bisa keluar dari perbatasan Rafah usai beberapa kali gagal. Perjalanan Hussein untuk bisa kembali ke Indonesia diceritakan sangat menyeramkan karena mereka diawasi oleh jet dan drone milik tentara Israel. Belum lagi, mobil yang dipakai dalam proses evakuasi Hussein beserta keluarga juga menggunakan minyak goreng sebagai bahan bakar. Dan border Rafah ini tidak terbuka secara konsisten ya. Jadi kalau perbatasan antara negara itu kan 24 jam ya. Bandara kan 24 jam. Kalau Rafah ini hanya beberapa jam per hari, itu pun nggak setiap hari. Jadi dengan jumlah 7.000 itu ya kita harus ngantri, kita harus menunggu giliran, dan juga banyak faktor lain. Kita nggak bisa mudah mendapatkan transportasi dari tempat kami di Gaza ke Rafah karena juga tidak ada bahan bakar. Juga resiko bombardir terus terjadi setiap hari. Dan sampai yang memutuskan nama-nama itu kan tidak hanya satu pihak, Pak ya. Yeah. Ada beberapa pihak untuk nama-nama kami keluarga ini bisa masuk ke dalam list untuk bisa tembus ke Rafah. Itulah kenapa saya sampai bolak-balik 3 kali. Ya akhirnya keempat kalinya alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala nama saya muncul, nama istri saya dan anak saya juga muncul dalam list. Dan kami dijemput oleh tim KBRI di imigrasi Mesir, alhamdulillah, dan sekarang bisa berjumpa dengan kalian semua di sini. Awalnya harusnya saya dijadwalkan keluar bareng keluarga Bang Onim. Nama saya sudah keluar, nama Bang Onim dan keluarga sudah keluar. Tapi nama istri saya dan 2 anak saya ini nggak keluar. Dan saya ditawari oleh pihak border saat itu, kamu keluar dulu deh, ntar mereka nyusul. Saya bilang nggak mungkin, saya lebih baik tetap di Gaza. Kalaupun kita harus terbunuh bersama-sama. Ya, karena kita nggak mungkin meninggalkan darah daging kami di Gaza. Seperti itu. Rumah tinggal Mas Hussein bagaimana Mas? Di sana udah rusak atau seperti apa? Tempat tinggal saya ini sudah tidak bisa ditempati karena sudah mendapat ancaman akan dibom di wilayah Zahra, jalur Gaza Tengah. Dan saat itu kemudian saya harus mengungsi ke rumah mertua di wilayah selatan. Dan kemarin itu di pagi hari sebelum saya bergerak ke Rafah itu jendela-jendela rumah kami hancur karena ledakan yang tidak jauh. Itu sudah saya upload di konten YouTube saya itu. Ada kabar karena jurnalis Indonesia memang menjadi target mereka. Enggak hanya Indonesia, semua orang jurnalis yang ada di Gaza ini semua punya potensi menjadi target. Karena memang itu yang saya katakan, ada usaha membungkam suara-suara genosida ini keluar. Seperti itu. Perjuangan Muhammad Hussein menjadi relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza dimulai sejak Januari 2011. Berawal dari kiprahnya sebagai pendiri International Networking for Humanitarian, lembaga yang memberikan bantuan dari masyarakat ke masyarakat, pria kelahiran 7 April 1988 ini menyelesaikan pendidikan strata 1 Syariah Islam di Universitas Islam Gaza hingga menikahi wanita asal Palestina. Kiprah Hussein sebagai relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza juga kerap dibagikan di kanal YouTube Muhammad Hussein Gaza. Kanal ini menjadi sumber informasi masyarakat sejak 2018 lalu. 4 kali. Mungkin hanya sekitar 200 meter dari tempat saya berada. Sebagai salah satu relawan kemanusiaan di Gaza, Metro TV juga kerap meminta bantuan Hussein untuk berbagi informasi mengenai kondisi terkini di Palestina melalui laporan langsungnya di sejumlah program. Naik gelap sejak maghrib sampai sekarang ini, intensitas ke jalur Gaza belum juga berhenti, belum juga mereda, bahkan semakin brutal. Kini Muhammad Hussein, istri dan 2 anaknya telah selamat dan berada di tanah air.
Meski demikian, Hussein terus menyuarakan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel. Lalu bagaimana pengalaman Muhammad Hussein menjadi relawan kemanusiaan Indonesia di Gaza, Palestina? Dan seperti apa peliknya proses evakuasi yang dialami Hussein dan keluarga? Sudah bergabung bersama kami di studio Metro TV, Muhammad Hussein dan istrinya Jinan Muslim. Assalamualaikum, selamat malam. Mas Hussein, Mbak Jinan, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir malam hari ini. Senang sekali akhirnya bisa kembali tiba di tanah air di tengah-tengah serangan Israel yang begitu masif. Mas Hussein juga sempat melaporkan banyak hal dan peristiwa kepada Metro TV juga sehingga kita bisa tahu apa yang terjadi di sana saat itu. Mas Hussein, dengan proses evakuasi yang saat itu sulit, saya ingat mewawancari Mas Hussein saat itu masih tertahan akibat surat. Akhirnya sekarang sudah tiba di tanah air. Apa yang pertama kali ada di benak Mas Hussein ketika kemudian akhirnya menjejakkan kembali kaki di tanah air Indonesia? Ya, saya tidak bisa membohongi diri saya sepanjang perjalanan saya dari Kairo atau bahkan dari Rafah, Kairo, ke Kairo kemudian naik pesawat sampai Indonesia. Pikiran saya masih terus berkecamuk memikirkan kondisi keluarga kami di Gaza. Nah, ketika kami tiba di Jakarta pun, ya ada rasa bahagia tentu melihat keceriaan anak-anak saya, melihat mereka sekarang sudah jauh dari bahaya pengeboman, melihat istri saya juga akhirnya bisa hidup tanpa adanya teror seperti itu. Kami senang, bahagia, bisa melihat keluarga juga yang selama ini khawatir, akhirnya bisa melihat kami mendarat di Indonesia. Alhamdulillah. Tapi saya selalu tekankan, raga saya mungkin di Indonesia, tapi hati dan jiwa saya masih tertinggal di Gaza sampai detik ini. Oke, masih terus terfikirkan gitu ya bagaimana kemudian kondisi di sana begitu ya Mas. Ya. Baik, kalau istri sendiri Mbak Jinan begitu, Mas Hussein mungkin boleh bantu untuk ditranslate juga begitu Mas Jinan. Tentu juga tidak mudah untuk Mbak Jinan meninggalkan tanah airnya Palestina, meninggalkan keluarga besar, bapak, ibu, saudara kandung gitu. Apa yang kemudian membuat Mbak Jinan sendiri memutuskan mau dievakuasi, mau ikut ke Indonesia? طبعا يعني ليست الأمر ليس سهلا إليك لأن تغادري غزة تتركي بلادك وأهلك وما هو سبب يعني اختيارك في هذا الإقلاع؟ نعم يعني صعب أن أغادر غزة وأترك عائلتي وشعور الغربة صعب في هذه الظروف ولكن أنا لدي أولاد 2 أطفال وهم يعني من واجبي حمايتهم وطالما يوجد فرصة على أنهم يغادروا قطاع غزة ولديهم جنسية إندونيسية فأنا من واجبي أن أحميهم. Ya, memang sulit sekali untuk kami meninggalkan keluarga saya di Gaza. Namun kata Jinan, saya punya anak-anak kecil yang harus saya lindungi. Dan alhamdulillah karena anak-anak saya juga punya keluarga negara Indonesia dan ada kesempatan, maka kami harus mengambil kesempatan itu. Meskipun harus dengan keputusan yang pahit meninggalkan keluarga di rumah. Oke. Mas Hussein mungkin boleh berbagi juga supaya kita juga mendapatkan gambaran begitu ya secara utuh bagaimana saat Mas Hussein, istri dan anak-anak di tengah gempuran Israel saat itu. Seperti apa situasinya? Bagaimana mengalami setiap malam dengan ketakutan akan adanya serangan susulan dan lain-lain. Bagaimana gambarkan situasinya Mas Hussein? Sulit untuk kita gambarkan, tapi yang saya rasakan saat itu, yang saya katakan pada diri saya bahwa mungkin malam ini adalah malam terakhir. Karena setiap kali kami mendengar suara roket yang jatuh, setiap kali kami mendengar ada nama-nama para syuhada yang meninggal, dan setiap kali ada kekhawatiran. Makanya saya selalu katakan bahwa keberadaan kami di Gaza adalah sedang menunggu giliran kami untuk dibunuh, untuk terkena bom. Karena tidak ada tempat yang aman. Setiap jengkal tanah di Gaza ini beresiko dan memiliki potensi yang sama terkena serangan. Semua korban-korban jiwa yang meninggal, mereka tidak tahu kok mereka akan diserang. Mereka sama kondisinya, sedang menanti kabar, sedang duduk bersama keluarga, ada yang sedang tertidur, tiba-tiba bom jatuh tanpa mereka sadari. Dan itu yang kita pikirkan. Dan juga mengkhawatirkan anak-anak, pengeboman yang terus terjadi. Istri saya sempat pingsan
ada bom yang jatuh dekat dari rumah, beliau terjatuh, kepalanya terbentur, pingsan sejenak. Kemudian anak-anak saya juga trauma. Jadi memang kondisi yang benar-benar sulit digambarkan, ada kengerian yang luar biasa saat itu. Baik. Tentu kita di sini tidak bisa membayangkan seperti apa ketakutan itu ya. Tapi melihat gambarnya saja buat kita itu sudah menggambarkan bagaimana kemudian kondisi yang sangat mengerikan. Mas Hussein, ada tidak orang terdekat, mungkin saudara, teman yang kemudian menjadi korban dalam serangan Israel ini? Banyak. Teman-teman saya sudah banyak yang meninggal. Ya. Tetangga kami banyak meninggal. Temannya istri saya banyak yang meninggal. Bahkan hari yang sama ketika kami evakuasi, ada 11 kerabat istri saya yang meninggal. Jadi istri saya berasal dari keluarga Ar-Raqib. Hari itu ada 11 keluarga Ar-Raqib yang meninggal. Di antaranya sepupunya, anak-anak sepupunya. Yang mana mayoritas korban itu adalah wanita dan anak-anak. Ya. Memang kebanyakan adalah korbannya wanita, anak-anak, warga sipil yang sebenarnya seharusnya tidak menjadi korban begitu ya, Ya, Mas. betul. Begitu sampai di Indonesia, apa yang kemudian menjadi prioritas dari Mas Hussein sendiri? Apakah kemudian misalnya mungkin bagaimana caranya untuk menghilangkan atau penyembuhan trauma bagi anak-anak, bagi keluarga, atau apa yang menjadi prioritas Mas Hussein begitu tiba di Indonesia? Ya, jadi kami membagi aktivitas untuk anak-anak. Ya, harus mulai kita rehabilitasi biar bermain dengan sepupu di Indonesia, mendapatkan kembali keceriaan yang hilang selama di Gaza. Buat saya pribadi, saya sudah diwanti-wanti atau diingatkan oleh keluarga, kamu baru pulang dari medan konflik, ya, harus istirahat paling tidak 3 hari. Mereka tahu saya akan banyak dapat undangan, ya, dan mereka minta istirahat 3 hari. Tapi saya menolak. Saya bilang, saya tidak akan bisa istirahat selama saudara saya di Gaza itu mereka berjuang dan terbunuh tanpa istirahat. Maka saya akan melanjutkan perjuangan saya di Indonesia. Saya akan terima semua undangan-undangan wawancara karena saya punya kewajiban. Saya sebagai seorang aktivis, sebagai seorang jurnalis, kewajiban saya adalah menyampaikan pengalaman saya dan membuka mata dunia terhadap apa yang terjadi di Gaza hari ini. Baik. Ini bisa dikatakan kejahatan kemanusiaan begitu ya, Ya, Mas. betul. Ya. Nah, saya ingin tahu juga kalau Mbak Jinan begitu sesudah sampai di Indonesia, apakah sudah mendengar kabar lagi dari mungkin orang tua, saudara-saudara kandung, atau juga mungkin kerabat atau teman-teman lainnya? Ya. بعد وصولنا إلى إندونيسيا هل سمعت أخبار عن أهلك أو أصحابك في غزة؟ ما هو آخر يعني تطورات؟ آخر التطورات يعني كل يوم يسمعون قصف، يفصل النت بساعات طويلة، يوم أو يومين. الماء أيضا متقطع، لا يوجد تلبية احتياجات حياتهم. الحال كما هو ويزداد كل يوم أسوأ من الآخر. مش أهل الأخلو في البيت؟ نعم، وهم يعني ليس في البيت ولكن يذهبون أحيانا إلى البيت ليأخذوا بعض الأشياء. Ya. Jadi ya masih terus komunikasi dengan keluarga meskipun sehari 2 hari itu sering putus. Jadi kemarin itu 24 jam lebih itu terputus, tidak ada koneksi. Cemas saya semalaman dan kondisi keluarga semenjak kita tinggalkan ini mereka sudah mengosongkan rumah karena area tempat kami tinggal itu sudah semakin intens serangan dan sudah ada ancaman dari pihak penjajah ini untuk membumi hanguskan wilayah mereka, wilayah tempat kami tinggal. Jadi sudah berpindah begitu ya? Ya, sudah berpindah. Mungkin tapi kadang 1 hari itu ya beberapa menit mereka mencuri-curi waktu kesempatan untuk kembali ke rumah mengambil beberapa kebutuhan dan kembali ke tempat pengungsian seperti itu. Apakah ini ada kaitannya dengan pemutusan internet kalau tidak salah ini kan juga dilakukan oleh Israel? Apakah ini juga kemudian yang dialami oleh keluarga sehingga tidak bisa berkomunikasi? Ya, betul sekali. Tidak hanya internet, tapi mereka juga memutuskan seluler, telepon biasa itu tidak bisa digunakan. Oke, berarti untuk sinyal telepon juga diputus, diblok begitu ya. Betul. Baik, Mas Hussein, Anda menyaksikan sendiri. Tadi Anda sempat katakan bahwa kebanyakan korban adalah perempuan dan anak-anak. Dan apa yang sedang terjadi saat ini, apa yang mereka alami saat ini, mereka pun tetap tegar begitu ya untuk menghadapi serangan-serangan Israel ini. Tetapi bagaimana sebenarnya Anda sebagai relawan di sana melihat kondisi mereka, kondisi kejiwaan mereka? Mungkin Mas Hussein bisa ceritakan. Ya, setegar-tegarnya warga Gaza, mereka tetap manusia. Sekuat-kuatnya
muslimat, wanita Gaza, mereka tetap seorang ibu yang menjerit ketika anak-anaknya terluka, ketika anak-anaknya meninggal. Yang saya saksikan, cobaan-cobaan ini memang berat sekali. Tapi Masya Allah, karena warga Gaza ini memiliki tingkat keimanan yang sangat tinggi. Mereka hampir tidak pernah mengeluh. Kata-kata pertama yang mereka lontarkan ketika mereka mendengar anak mereka meninggal atau anak mereka terluka, Alhamdulillah. Mereka menangis, tapi ucapan Alhamdulillah yang keluar dari mulut mereka. Ya, artinya ini yang membuat mereka ini bertahan. Ketika rasa sabar ini mendominasi rasa kesedihan. Tapi tetap ya mereka juga sangat terluka, sangat menderita. Saya masuk ke sebuah sekolah tempat mereka mengungsi. Saya melihat itu anak-anak kecil tidur di atas lantai, di atas jalanan, dengan kasur yang sudah tidak lagi empuk, dengan selimut yang tipis, sementara udara itu dingin, ya seperti itu. Kemudian mereka minum air yang tak layak minum, ya memakan makanan yang ya sudah tidak layak dimakan, seperti itu. Jadi mereka berusaha sekuat tenaga apapun yang bisa mereka makan untuk agar mereka bertahan hidup. Oke, jadi untuk bantuan seperti makanan, untuk mencari minuman, ini sangat sulit begitu ya? Ya, sangat bagaimana Mas Hussein dan istri dan anak-anak bisa bertahan? Dari mana mendapatkan kemudian makanan, minuman, kebutuhan-kebutuhan lainnya? Ya, Alhamdulillah, kalau kami pribadi karena kami tinggal tidak di pengungsian, ya kami masih ada logistik yang kami stok untuk di rumah. Dan juga kadang kami juga mencari ke beberapa toko yang masih buka, yang masih beroperasi, dan kami menemukan ya bahan makanan. Tapi itu kan kami, sementara mereka pada pengungsi harus dipaksa keluar dari rumah mereka tanpa membawa uang, atau mungkin memang mereka tidak punya uang, mereka tidak punya apa-apa untuk mereka makan. Maka dari itu alhamdulillah ya, saya sejak membuka open donasi, ya, saya alhamdulillah sampai hari ini kita eksis setiap hari kita menyediakan 1000 porsi makanan. Ya, 1000 porsi makanan untuk 3000 orang. Saya datang ke sebuah sekolah membawa 1000 porsi untuk 3000 orang itu. Kemudian saya juga upload di YouTube ya. Bom jatuh tidak jauh dari tempat kami berada. Sedang proses eksekusi program itu kan. Malu saya. Mereka itu jumlahnya belasan ribu. Tapi saya hanya bisa menyentuh sekitar 3000. Ya, jauh dari yang dibutuhkan. Tapi itulah yang bisa kami lakukan hari itu saat ini. Baik, nanti kita lanjutkan kembali Mas Hussein dan juga Mbak Jinan. Kita harus jeda dulu. Saya juga ingin tahu bagaimana kemarin melalui proses evakuasi yang berkali-kali gagal begitu ya Mas ya. Dan juga saya ingin tahu bagaimana sebenarnya juga Hamas ini di mata Mas Hussein dan juga Mbak Jinan begitu. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Top News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Muhammad Hussein dan juga istri Jinan Muslim yang memang asli ya warga Palestina begitu ya. Mas Hussein, kami ingin tahu juga ya, ini kan banyak info-info terutama yang diklaim oleh pihak Israel. Yang terakhir itu dikatakan di bawah rumah sakit Al-Shifa itu ada semacam tunnel begitu ya. Yang dikatakan disitulah tempat dari kelompok Hamas itu sendiri. Nah, sepengetahuan Anda, informasi yang Anda miliki, benarkah klaim tersebut? Ya, militer Israel ini tidak hanya menuduh rumah sakit Hamas, rumah sakit Al-Shifa, bahkan rumah sakit Indonesia itu juga mereka tuduh. Ya, beberapa waktu sebelum itu ya, juga betul. Pernah ada informasi itu ya. Untuk rumah sakit Indonesia misalnya, kalau saya kasih permisalan, saya salah satu bagian tim pembangunan rumah sakit Indonesia dari 2011 sampai 2016. Jadi setiap hari itu saya juga ikut memantau dari hari ke hari pembangunannya, dari konstruksi dasar sampai ketika mereka selesai rumah sakit itu. Memang tidak ada. Itu sebuah kebohongan yang tidak berdasar. Termasuk Al-Shifa ini. Itu sudah dibantah oleh banyak dokter-dokter Eropa yang bertahun-tahun bekerja di Al-Shifa. Jadi mereka sudah menantang Netanyahu. Saya seorang dokter ya, ada seorang wanita, dokter dari Norwegia, dia menantang. Saya bertahun-tahun, saya 16 tahun. Kerja di Al-Shifa sebagai seorang dokter. Saya tahu setiap jengkal Al-Shifa nggak ada itu namanya tunnel. Dan itu terbukti tentara Israel ini sudah sekitar 4 hari dia menguasai full
Ashifa sampai detik ini, dan mereka tidak bisa menemukan satu lubang pun yang selama ini mereka klaim dan mereka tuduhkan. Ya. Baik, jadi hanya kebohongan begitu itu ya, yang propaganda. disampaikan oleh propaganda oleh Israel. Dan benarkah juga ini informasinya katanya kalau warga Gaza itu harus mengangkat tangan ketika melewati tentara Israel? Ya, Betul. bukan hanya betul ya? mengangkat tangan, mereka juga diharuskan membawa semacam kain putih. Kain putih. Itu tanda untuk apa Iya, sebenarnya? itu sebetulnya usaha mereka untuk mengolok-olok warga, memberikan ketakutan. Nggak boleh lewat. Mereka senang dengan ketakutan warga. Ya, bukan dengan ketakutan. Mereka senang dengan pembunuhan. Ya, kita lihat kemarin ada seorang ayah, kakek-kakek berjalan mengangkat bendera putih. Anaknya mau ikut, anak kecil. Lari anak kecil tuh, sebagai tanggung. Ditembak kepalanya saat sedang mengejar bapaknya. Bapaknya langsung berhenti, langsung menangis. Bapaknya bilang, kan saya sudah bilang, kamu jangan keluar. Ditembak. Seperti itu. Di satu kisah lagi, kisah nyata, temannya Neng Jinan ini seorang mahasiswi, namanya Rim. Dia berjalan dari utara ke selatan, berjalan kaki puluhan kilometer. Di tengah jalan dia bersama seorang ibu yang menggendong seorang bayi kecil. Bayi ini menangis, tidak henti, mungkin karena lapar atau karena haus. Nah, Rim ini dia menulis dalam status story-nya, Instagramnya, seorang sniper itu terganggu oleh suara tangisan si bayi itu. Akhirnya dibunuh bayi itu. Hanya karena Hanya terganggu. Dibunuh, jenazah jatuh, si ibu itu nggak boleh bergerak mengambil anaknya. Harus berjalan ke depan. Si ibu ini harus terus berjalan, menangis dalam diam, ya, meninggalkan jasad anaknya yang tergeletak di tanah. Oke. Ya. Dan saksi mata ini akhirnya setelah dia menulis dalam story Instagram, tidak lama kemudian, beberapa hari kemudian dia juga terbunuh dalam serangan udara Israel di wilayah selatan yang diklaim sebagai wilayah yang aman dari serangan. Jadi benar juga ya, masyarakat Israel atau masyarakat Palestina ataupun juga orang-orang yang berada di Palestina yang mengunggah situasi di Palestina, di Gaza itu juga menjadi target ya? Ya, seperti itu. Diawasi berarti seperti Ya. itu. Sudah ada 30 lebih wartawan jurnalis yang aktif di media sosial itu dibunuh. Menjadi korban. Ya, menjadi korban. Baik, Mbak Jinan dari lahir dan besar di Palestina, di Gaza begitu ya. Bagaimana sebenarnya masyarakat di sana memandang Hamas? أنت كونك كفلسطينية يعني أنت ولدت في غزة وتعيشي وتكبري في غزة ماذا ترين بخصوص الحماس؟ حماس هي جزء من الشعب الفلسطيني، والآن القضية هي ليست مع حماس والاحتلال، هي قضية شعب، قضية حق إما يعني لا نقول إما نحن إما هم، إما نحن فقط وليس هم، لأنها هذا أيضا ليس صراع، الصراع يشمل الطرفين صحيح، ولكن هذه فقط الطرف فيه حق والطرف الآخر ظالم. و يعني حماس هي جزء فقط من الشعب الفلسطيني، ولكن كلنا نتبعها، يعني كلنا مع المقاومة، ولكن هي التي قامت واجتهدت بسلاحها. و يعني الآن المشكلة الكبيرة ليست بين حماس وإسرائيل، بل هي بين الحق والباطل، بين الكفر والإسلام. Hamas ini adalah bagian dari warga Palestina. Dan yang terjadi hari ini di Palestina bukan antara Hamas dan Israel. Ini antara warga Palestina melawan Israel. Ya, karena pada akhirnya di lapangan itu yang bertempur itu bukan hanya tentara Hamas. Di sana ada tentara Fatah, gerakan Fatah. Ada tentara gerakan Demokrat Palestina. Ya, dan saat ini bukan sebuah konflik, bukan konflik antara dua kekuatan, bukan. Ini murni penjajahan antara hak dan batil, antara warga lokal dan pendatang. Jadi kami tidak bisa menyalahkan Hamas karena Hamas sekali lagi bagian dari warga Palestina. Mereka berusaha untuk mempertahankan tanah air Ya, mereka. betul. Oke, baik. Nah, kalau begitu juga Mas Hussein, Anda sudah sampai di sini dengan banyak sekali berliku-liku untuk dievakuasi, begitu ya, dengan cukup tertahan lama. Sudah sampai di sini. Apa kemudian yang menjadi harapan besar Anda terkait dengan apa yang terjadi saat ini di Gaza,
dan juga bagaimana harapan Anda mungkin juga untuk keluarga, istri, teman-teman, seluruh warga Gaza yang saat ini juga sedang seperti Anda katakan hanya menunggu waktu itu. Apa yang menjadi harapan terbesar Anda, Mas Hussein? Harapan saya agar dunia ini bergerak, ya terutama kita warga Indonesia yang memiliki sejarah romantis dengan Palestina. Kita saling dukung, saling menyayangi, sudah berpuluh-puluh tahun lamanya. Ya, Palestina sebagai negara yang mempelopori pengakuan negara-negara Arab untuk Indonesia di awal kemerdekaan. Mereka membantu secara materi, membantu dengan kekuatan mereka saat itu. Dan sekarang roda sedang berputar. Kita di atas, mereka di bawah. Kita punya kewajiban. Ya, kita sesama manusia harus saling menyelamatkan manusia lainnya. Betul. Dan harapan kami kepada pemerintah untuk terus menunjukkan kinerjanya yang lebih. Karena selama anak-anak itu masih dibunuhi, artinya kita nggak boleh istirahat. Kita harus terus melakukan tekanan-tekanan. Ya. Dan Indonesia harus memiliki proposal yang nyata. Proposal Indonesia untuk menghentikan semua ini. Indonesia punya bargaining, Indonesia punya peluang di situ. Indonesia punya potensi. Negara-negara luar, ya Mbak, itu ada dikotomi antara pemerintah dan warganya. Di Inggris warganya pro-Palestine, pemerintahnya pro-Israel. Di Amerika juga sama. Ya, di Perancis, Italia. Baik. Indonesia warganya pro-Palestine, pemerintah pro-Palestine. Ini harus terus sinergi, terus dijalin seperti itu. Kita harapkan ada bentuk nyata, dorongan keras juga terutama untuk mendorong bagaimana kemudian perdamaian di Palestina ini bisa segera terwujud. Ya, betul. Baik, Mas Hussein, sebenarnya masih banyak yang ingin kami gali, tapi sayangnya memang waktu kita sudah sampai di sini habis. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya Mas Hussein dan juga Mbak Jinan. Tentu tidak mudah Mbak Jinan meninggalkan tanah air begitu, tapi kami harapkan ini adalah salah satu keputusan terbaik, walaupun jauh, tetapi ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Dan pemirsa, itulah perbincangan kami bersama Mas Hussein dan juga istri Mbak Jinan Muslim. Kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi lain.